wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahar dan arut. Pengertian bahar dan arut. Kata bahar merupakan kata yang memiliki arti laut. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu arut, bahar adalah wajan tertentu yang dijadikan pola dalam mengubah syair Arab. Menurut Zainuddin, menurut Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menjadi peletak batu pertama ilmu arud, bahar syair itu ada 15 macam. Namun Al-Akhtasi Al-Awsat menambahkan satu bahar hingga menjadi 16 bahar. Macam-macam bahar. Yang pertama ada bahar mutaqorib. Bahar mutaqorib dinamakan demikian karena mengandung taf'ilah-taf'ilah yang sama, yaitu yang terdiri atas 5 huruf. Jadi satu taf'ilah yang diulang sebanyak 8 kali. Bahar ini lebih cocok untuk tema yang bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan daripada kelembutan. Terdapat 2 macam bait, yaitu yang pertama ada bait tam dengan 8 taf'ilah. Yang kedua ada bait majzu dengan 6 taf'ilah. Yang kedua ada bahar mutadarok. Dinamakan demikian karena Al-Akhfasi telah menemukan lebih dahulu dari gurunya. Bahar ini disebut juga muhdas atau khobab dan mukhtaro. Terdapat 2 macam bait, yaitu bait tam dengan 8 taf'ilah dan yang kedua ada bait majzu dengan 6 taf'ilah. Yang ketiga ada bahar wafir. Dinamakan demikian, banyak harokatnya di dalam taf'ilahnya juga merupakan bahar yang paling sering digunakan dan yang paling banyak dipakai untuk puisi sombong dan ratapan. Terdapat 2 macam bait, yaitu yang pertama ada bait tam dengan 6 taf'ilah, yang kedua ada bait majzu dengan 4 taf'ilah. Yang keempat ada bahar kamil. Dinamakan demikian karena taf'ilah dan harokatnya sempurna. Bahar ini pun cocok untuk semua jenis puisi, sehingga sering dipakai baik oleh penyair kuno maupun modern. Terdapat 2 macam bait, yaitu yang pertama ada bait tam dengan 6 taf'ilah, yang kedua ada bait majzu dengan 6 taf'ilah. Yang kelima ada bahar hajaz. Dinamakan demikian karena konon bangsa Arab bernyanyi dengan menggunakan bahar ini. Terdapat 1 macam bait, yaitu bait majzu mempunyai 4 taf'ilah. Yang keenam ada bahar rojaz. Dinamakan demikian karena semua taf'ilahnya sama dan sedikit hurufnya, serta karena getarannya. Ia bergetar disebabkan oleh pembolehan pembuangan 2 huruf pada setiap taf'ilah. Bangsa Arab menyebut unta yang sedang meringkih dengan rojza. Biasanya bangsa Arab bernyanyi sambil menghalau unta mereka dengan menggunakan bahar ini. Bahar ini terdapat 4 macam bait, yaitu ada bait majzu dengan 4 taf'ilah, bait masytur dengan 3 taf'ilah, ada bait manhuk dengan 2 taf'ilah. Yang ketujuh ada bahar romol, artinya cepat dalam berjalan kaki. Oleh sebab itu bahar ini dinamakan ramal karena memiliki irama yang cepat disebabkan terdiri atas 3 taf'ilah yang sama. Bahar ini banyak digunakan untuk puisi gembira, sedih, dan zuhud. Terdapat 2 macam bait, yaitu yang pertama bait tam dengan 6 taf'ilah, yang kedua bait majzu dengan 4 taf'ilah. Yang kedelapan ada bahar sari. Dinamakan demikian karena memiliki irama yang cepat. Itu disebabkan karena terdiri dari 3 taf'ilah dan 7 sebab. Sebagaimana diketahui bahwa sebab itu lebih cepat dari watad. Bahar ini biasanya digunakan untuk puisi deskriptif dan melukiskan perasaan.
Para penyair jahiliyah jarang menggunakan bahar ini. Terdapat dua macam bait, yaitu bait tam dengan 6 taf'ilah, bait masytur dengan 3 taf'ilah. Yang kesembilan ada bahar khafif. Dinamakan demikian karena ringannya harokatnya. Walaupun kelembutannya mirip dengan bahar wafir, tapi lebih mudah dari wafir. Terdapat dua macam bait, yaitu bait tam dengan 6 taf'ilah, bait majzu dengan 4 taf'ilah. Yang ke-10 ada bait mudhari. Dinamakan demikian karena kemiripannya dengan bahar khafif ketika salah satu taf'ilahnya terdiri atas watad majmu dan watad mafruk. Terdapat satu macam bait, yaitu bait majzu terdiri dari 4 taf'ilah. Yang ke-11 ada bahar muqtadab. Dinamakan demikian karena mengambil dari bahar munsorih dengan memotong taf'ilah pertamanya, yaitu mustaf'alun. Terdapat satu macam bait, yaitu bait majzu dengan 4 taf'ilah. Yang ke-12 ada bahar mujtas. Dinamakan demikian karena mengambil dari bahar khafif dengan memotong atau membuang taf'ilah pertamanya, yaitu fa'ilatan. Terdapat satu macam bait, yaitu bait majzu dengan 4 taf'ilah. Yang ke-13 ada bahar tawil. Dinamakan demikian karena merupakan bahar yang paling sempurna untuk digunakan, karena bahar ini hampir tidak pernah rusak. Biasanya bahar ini dipakai untuk puisi, semangat puisi yang bertujuan untuk berbangga-bangga atau sombong, atau puisi cerita. Bahar ini hanya memiliki satu macam bait, yaitu bait tam dengan 8 taf'ilah. Yang 14 ada bahar madid. Dinamakan demikian karena terpaparnya 2 sebab di setiap taf'ilah yang berhuruf 7. Ada pula yang menyebutkan karena terpaparnya watad majmu' di tengah-tengah. Bahar ini jarang digunakan dan termasuk bahar pendek yang sebaiknya dipakai untuk puisi rayuan, puisi-puisi nyanyian, dan nasyid. Mempunyai satu macam bait, yaitu bait majzu, maka taf'ilah bahar mad tinggal 6 taf'ilah. Plus ada bahar basit. Dinamakan demikian karena dimulai dengan 2 buah sebab pada taf'ilah pertama yang terdiri atas 7 huruf. Bahar ini terdengar lebih lembut dari bahar tawil, sehingga banyak dipakai oleh para penyair muwallidin dan penyair masa jahiliyah. Terdapat 2 macam bait, yaitu yang pertama ada bait tam, taf'ilahnya ada 8 macam. Yang kedua ada bait majzu, taf'ilahnya ada 6 macam. Yang ke-16 ada bahar munsorih. Dinamakan demikian karena mudah dan ringan untuk diucapkan. Terdapat 2 bait. Yang pertama ada bait tam dengan 6 taf'ilah. Yang kedua ada bait manhuk dengan 2 taf'ilah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.